Ginny yang baru saja keluar dari dapur melihat Andrea duduk di ruang tamu. Ya, gadis itu dan pacarnya Wibowo pulang hampir bersamaan dengan Haris dan Andrea. Aku punya cerita menarik loh. Aku juga. Pak Hirman yang kebetulan lewat menggeleng-gelengkan kepalanya melihat dua orang wanita dewasa yang bergosip seperti anak remaja. Semenjak kepergian Wisnu, tugasnya semakin bertambah. Dia harus mengurus taman greenhouse milik Andrea. Jadi, katakan padaku, apa yang terjadi padamu saat di Islandia? Ginny bertanya karena penasaran. Dia tidak sabar menunggu cerita dari bestinya tersebut. Tetedang! Andrea menunjukkan cincin yang melingkar di jari manisnya. Mata Ginny terbelalak. Ia menjerit melihat cincin tersebut. Cincin yang sangat bagus dan harganya bukan kaleng-kaleng di penglihatan matanya. Apa? Ada apa toh? Ibu Weni dan Tante Linda bergegas ke ruang tamu mendengar ada yang menjerit. Mungkin ada sesuatu yang telah terjadi, pikir mereka. Maaf Ma, aku terlalu senang. Ini loh, Andrea dapat cincin dari Haris. Gadis itu berkata dengan excited. Kedua wanita setengah baya tersebut saling memandang satu sama lain. Hei, orang kalau sudah menikah ya memang pakai cincin loh. Memangnya ada yang aneh? Ucap Tante Linda. Mama, sebentar lagi giliranku yang akan pakai cincin. Secepatnya kamu akan memiliki menantu, Ma. Beneran? Katakan pada Mama, apa pekerjaannya? Apa dia seorang bisnismen? Dia dari keluarga mana? Tanya Tante Linda excited. Dia hanya orang biasa, Ma. Jawab Ginny. Tidak masalah, apa pekerjaannya? Dokter, pengacara. Dia adalah anggota pasukan khusus keluarga Baskoro. Apa? Dari sekian banyak orang mengapa kamu memilih tentara, Kamu tahu apa yang akan terjadi denganmu kalau kamu menjadi istri tentara? Bagaimana kalau suamimu tidak pulang? Tidak, Mama. Itu tidak akan terjadi. Oke, kalau begitu, buat dia menikahimu dalam sebulan. Kalau tidak, Mama akan mencarikan pria lain untukmu. Karena tidak leluasa mengobrol, Ginny lalu mengajak Andrea ke kamarnya. Keduanya berbaring di tempat tidur. Jadi, kamu beneran suka nih sama Felix? Tanya Andrea. Sebenarnya ia sudah tahu jawabannya, tapi ia ingin memastikan sekali lagi. Iya, menurutmu dia tidak akan membiarkanku menikah dengan orang lain kan? Kalau itu ya aku tidak tahu. Kamu harus lebih berusaha lagi. Gini aja, aku akan membantumu. Aku akan bicara dengan papaku supaya dia memberikan libur pada Felix. Jadi kalian punya banyak waktu. Makasih Andrea, kamu memang yang terbaik deh. Sebelum jam 6 malam, Haris sudah pulang ke rumah. Mereka ikut makan malam bersama dengan anggota keluarga yang lain. Andrea juga menemani suaminya itu di ruang kerjanya, menyelesaikan tugas-tugas kantor yang belum terselesaikan hari ini. Setelah beberapa saat, dia meninggalkan Haris sendiri di sana dan kembali ke kamar. Dia mandi di shower lalu memakai baju tidur yang lumayan yang waktu lalu dibeli Haris untuk couple, lalu menutupinya dengan handuk piyama. Saat membuka pintu kamar mandi, dia melihat Haris sedang duduk di sofa, bermain-main dengan Leo.
Andrea berjalan mendekatinya dan bertanya, "Apa kamu sudah selesai dengan pekerjaanmu?" Menatap mata istrinya, Haris menjawab singkat, "Iya." "Jangan tidur dulu ya, aku akan cepat mandi," ucapnya lagi sebelum masuk ke kamar mandi. Andrea mengubah lampunya menjadi sedikit yang redup, lalu menghidupkan musik stereo yang slow romantis. Setelah itu, ia memakai sedikit make up. Ia kemudian melepas handuk piyamanya dan berbaring di tempat tidur menunggu suaminya. Haris yang baru saja keluar dari kamar mandi, seraya mengeringkan rambutnya yang masih basah dengan handuk, terpana melihat penampilan istrinya di atas tempat tidur. Dia tidak sadar menjatuhkan handuk yang sedang dipegangnya. "Anda telat, Tuan," ucap Andrea pura-pura cemberut. "Jadi hukuman apa yang akan kuterima malam ini?" Haris tertawa. Beberapa hari kemudian, karena Haris harus pergi keluar kota, jadi Andrea meminta izin padanya untuk menginap di rumah papanya satu malam. Beruntung Haris mengizinkannya. Dia mengerti Andrea juga ingin menghabiskan waktu bersama keluarganya. Andre adalah orang yang datang menjemputnya. Saat sedang menikmati makan malam bersama, Andre memberitahu pada papa dan saudarinya bahwa dia sudah melamar Olive, pacarnya, dan mereka akan menikah 2 bulan lagi. Pak Yuda ikut senang dengan kabar bahagia tersebut. Selama itu membuat putranya bahagia, dia tidak akan berkata tidak. Dia percaya Olive adalah sosok pendamping yang tepat untuk Andre. Kapan kamu melamarnya?" tanya Andrea excited. "Waktu di Paris," jawab Andre. Pun dengan Andrea juga bahagia. Sebentar lagi dia akan memiliki kakak ipar. Dia mengucapkan selamat pada Andre. Pak Yuda terdiam sejenak melihat kedua anaknya tertawa. Seandainya istrinya masih hidup, keluarganya akan menjadi keluarga yang komplit sekarang. "Oh iya, Papa, bisa tidak Papa memberi libur pada Wibowo 1 bulan?" "Hah?" Andrea menoleh pada Pak Yuda dan menyadarkannya dari lamunannya. "Apa? 1 bulan? Aku ingin dia memiliki banyak waktu untuk Ginny." "Ginny? Maksudmu sepupu Haris?" "Iya." Andrea menganggukkan kepalanya. Mengerti maksud putrinya tersebut, Pak Yuda mengiyakan dan akan memberi libur panjang pada Wibowo 1 bulan. Paginya setelah mendapatkan privilege untuk cuti panjang dari tuan besarnya, Wibowo mengganti pakaiannya menjadi casual. Mengendarai mobilnya, ia terlihat keluar dari kediaman Pak Yuda tersebut. Sudah hampir 10 tahun ia tinggal di sana. Bahkan ia memiliki kamarnya sendiri. Pak Yuda memang sudah seperti ayahnya, atau bisa dibilang lebih baik dari ayah kandungnya sendiri yang tidak peduli padanya. Di dalam mobil, dia menyetir dengan satu tangannya, sementara tangan yang lain memakai earphone Bluetooth dan menghubungi nomor Ginny. Gadis itu sedang dalam pertemuan meeting ketika pacarnya menghubunginya. Dia menghold meeting tersebut lalu berjalan keluar ruangan untuk mengangkat panggilan itu. "Felix, apa aku mengganggumu?" tanya Wibowo. "Hah? Tidak, ada apa?" "Bisakah kita bertemu sekarang? Ada yang ingin kubicarakan denganmu." Suara Wibowo terdengar datar.
Oke, aku ada di JP Parma sekarang. Bilang saja pada resepsionis kamu sudah memiliki janji denganku. Nanti mereka akan mengantarmu ke ruanganku, oke? Ucap Ginny sebelum mengakhiri panggilan itu. Baru setelah itu ia melanjutkan meetingnya kembali.